Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan mencoba membagi sedikit daripada penelitian yang kami sedang kerjakan di tahun 2020, yaitu penerapan ilmu fisika dalam proses produksi kantong ramah lingkungan bahan dasar hasil hutan Papua. Saya Yani Ansanai dan saat ini sebagai dosen tetap pada Prodi Teknik Geofisika, jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Cendrawasih. Sebelum memulai dengan memberikan gambaran tentang penelitian yang sedang dikerjakan, saya mencoba memberikan sedikit gambaran tentang ilmu fisika, yaitu ilmu pengetahuan yang pelajari sifat dan gejala pada benda-benda yang ada di alam. Jika kita pernah mendengar orang bekerja pada stasiun meteorologi atau BMKG, mereka merupakan cabang-cabang ilmu yang juga terapan daripada ilmu fisika, yaitu kebumian, meteorologi, lalu radiasi. Saya orang kerja di rumah sakit, itu adalah bagian dari terapan ilmu fisika medis, komputasi, komunikasi, optik. Dan yang akan kita bahas saat ini yang sangat menarik adalah penerapan ilmu fisika di dalam bidang kehutanan. Kenapa demikian? Karena ilmu fisika harus juga bisa berkontribusi terhadap pengolahan hasil hutan yang ada di Papua. Jika kita ketahui, berdasarkan data luas provinsi Papua yang adalah 31 juta hektar ini, rupanya sekitar 80%-an atau 25 juta itu adalah tergolong hutan tropis yang notabene masih sangat lebat. Kalau kita ketahui hasil hutan ini kan ada dua, ada hasil hutan bukan kayu, demikian juga ada hasil hutan yang berupa kayu. Dan di Papua sebenarnya sudah banyak perusahaan-perusahaan yang ada tentang pengolahan kayu baik secara legal ataupun ilegal, tetapi perusahaan kayu ini dia masih hanya mengelola kayu dalam bentuk raw, tidak ke dalam bentuk di mana dirubah menjadi bentuk yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kemudian juga masih sangat terbatas ya, kalau kita ketahui terbatas dalam produksi mebel atau furniture dengan hasil hutan kayu yang ada di Papua. Oleh karenanya seorang fisikawan ini harus memiliki peran penting yang bisa dapat dikontribusikan untuk menghasilkan potensi produksi kantong ramah lingkungan tadi, yang kemudian kita arahkan berasal dari kayu yang berkualitas. Nah, ini merupakan outline dari apa yang akan saya sampaikan di hari ini, bahwa fisika terapan itu memiliki potensi untuk mengkaji kantong ramah lingkungan berbahan dasar kayu yang dari hasil hutan, di mana bahan tersebut merupakan material biodegradasi. Jika kita baca sedikit tentang material atau bahan biodegradasi, mereka adalah jenis-jenis bahan yang mudah terurai oleh bantuan mikroorganisme, baik dengan keberadaan oksigen ataupun tidak. Lalu kenapa kita harus fokus ke dalam kantong ramah lingkungan? Dikarenakan saat ini kita berhadapan dengan situasi di mana kantong belanja yang berupa plastik ini menjadi permasalahan bagi lingkungan, karena tidak mudah terurai di alam dan butuh waktu yang sangat panjang. Oleh karenanya, jika kita memiliki bahan biodegradasi yang dapat dibuat menjadi kantong ramah lingkungan, maka ada beberapa keunggulan yang kita peroleh. Jadi material tersebut banyak sekali di Papua. Tadi saya sudah sebutkan potensi kayu yang sangat banyak, juga ramah terhadap lingkungan karena dapat terurai dengan mudah. Dan jika hal ini kemudian didukung atau dikerjakan oleh stakeholder yang tergabung sebagai pemerhati tentang lingkungan yang ada di Papua, baik government, pemerintah ataupun swasta, maka akan menciptakan market atau juga dapat mendukung ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Nah, kalau kita berbicara tentang kantong ramah lingkungan, di dalam penelitian kami sudah ada dua yang kami kerjakan, yaitu yang berbahan dasar tepung, bisa dari singkong, umbi-umbian, jagung, ataupun sagu yang kami kerjakan tahun lalu. Itu sagu juga ini merupakan bahan hasil hutan bukan kayu, dan kemudian dihasilkan plastik, bioplastik. Hasilnya sudah ada dan akan ada proses selanjutnya untuk peningkatan kualitas daripada bioplastik tersebut. Tahun ini kami berusaha fokus kepada bahan dasar kayu, sisa ampas kayu ataupun limbah kertas. Nah, dengan kualitas yang baik atau penanganan proses fisika ataupun kimia yang baik dari ketiga bahan ini, kemudian kita akan dapatkan produksi hasil kantong ramah lingkungan yang kualitas tinggi dan juga dapat dipasarkan
dan membantu ekonomi masyarakat. Seperti yang tadi dijelaskan di awal, 3 sumber dasarnya ini kalau kita lihat untuk bahan dasar kayu, kategorinya adalah kayu softwood. Bisa dibaca di sini ada kayu damar, cemara, kayu afrika. Ampas kayu ini merupakan sisa hasil olahan kayu. Jadi ketika perusahaan legal ataupun ilegal mereka meninggalkan ampas sisanya, ampas kayu ini kemudian dapat kita kelola untuk menjadi kantong kertas ramah lingkungan ataupun limbah kertas. Jadi dari misalnya perkantoran ataupun sekolah, ketika dikumpul dapat dirubah menjadi kantong ramah lingkungan sesuai kebutuhan kita. Nah, bagaimana prosesnya ini? Itu secara umum ada 4, itu resize atau ukurannya disamakan dulu, lalu proses digesti, ada pemisahan serat kayu dan lignin, pencucian, lalu terakhir adalah penganalisa. Nah, pada saat proses analisa ini merupakan metode dasar yang dikerjakan oleh banyak orang, dan juga kami mencoba menyadur beberapa hal yang penting yang harus disiapkan untuk mendapatkan kantong kertas ramah lingkungan. Dan yang paling terakhir merupakan analisa ini sangat penting karena disinilah akan ditentukan apakah kualitas kantong ramah lingkungan kita sudah layak untuk dipasarkan atau kemudian dikembangkan menjadi industri yang lebih tinggi. Targetnya adalah di tahun 2021 nanti kami dapat mendesain kantong ramah lingkungan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk keperluan PON 2021 di Papua. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk mendengarkan presentasi ini.